Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Intan Sinaga dengan NIM 1704116912, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kode Etik Guru dan Profesional yang diampu oleh Bapak Andranus Nababan MPD. Video kali ini adalah bercerita tentang review film Calon Master, di mana film Calon Master ini adalah dirilis pada tahun 2016 yang berisi tentang dunia pendidikan pada saat itu di sekolah Tawin High. Ada 3 pemeran utama dalam film Calon Master. Yang pertama, Vidya sebagai guru matematika, yang kedua, Joyoti sebagai guru sains, dan yang ketiga adalah Gupta sebagai kepala sekolah yang baik. Dulunya, sekolah Tawin High School dipimpin oleh kepala sekolah yang sangat baik hati. Namun, itu tidak berlangsung lama. Gupta berhasil menggantikan kepala sekolah yang baik hati tersebut, sehingga keadaan sekolah semakin memburuk. Peraturan sekolah telah dirubah oleh Gupta. Yang pertama sekali, mengambil kursi-kursi yang berada di ruang kelas agar para guru yang mengajar di sana tidak boleh duduk. Yang kedua, menaikkan biaya sekolah. Alhasil, ada seorang guru yang harus memindahkan anaknya ke sekolah lain karena biaya yang dinaikkan. Yang ketiga adalah, semua makan yang berada di kantin harus dibayar oleh para guru. Di suatu hari, Bu Vidya mengajar matematika di salah satu ruang kelas. Karena sangat kecapean, Bu Vidya duduk di salah satu kursi dari peserta didiknya. Namun, tiba-tiba ada seorang staf yang lewat yang sangat berpihak kepada kepala sekolah tersebut, dan mereka melakukan perdebatan. Staf ini berkata bahwasanya Vidya tertidur di ruang kelas pada saat mengajar. Dan tiba-tiba, kepala sekolah tersebut lewat dan melihat perdebatan antara Bu Vidya dengan staf pegawai tersebut. Staf tersebut langsung memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa Bu Vidya tertidur pada saat mengajar. Akhirnya, kepala sekolah langsung masuk ke ruang kelas dan menguji salah satu murid dari mereka tentang mata pelajaran yang disampaikan pada hari itu juga. Teman-teman tahu, ternyata murid yang ditunjuk oleh kepala sekolah tersebut berhasil menjawab soal yang diberikan oleh kepala sekolah. Namun, itu tidak berpengaruh kepada kepala sekolah. Kepala sekolah langsung bergegas keluar dari ruang kelas dan membuat surat pemecatan kepada Bu Vidya. Tidak disangka, Bu Vidya sangat sedih, dan akhirnya Bu Vidya serangan jantung yang harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut mendapatkan perhatian khusus dari salah satu siaran televisi dunia pendidikan. Bu Joyoti adalah sahabat dari Bu Vidya, sehingga ia berinisiatif untuk pergi ke sebuah siaran televisi dunia pendidikan untuk membongkar apa yang terjadi. Kepala sekolah membantah akan hal itu. Dia memberitahukan kepada publik bahwasanya Bu Vidya dengan Bu Joyoti dipecat karena mereka tidak kompeten dalam hal mengajar atau mereka ketinggalan zaman dalam mengajar. Menteri Pendidikan datang menemui pihak sekolah dan menanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Namun, keputusan yang diambil adalah bahwasanya kepala sekolah akan melakukan kuis kepada kedua guru tersebut, Bu Vidya dengan Bu Joyoti. Kuis tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan yang membuat soal tersebut adalah Bu Gupta sendiri, kepala sekolah yang saat itu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara kepala sekolah dengan Bu Vidya dan Bu Joyoti. Ketika kepala sekolahnya menang, maka Bu Vidya dengan Bu Joyoti tidak bisa mengajar. Namun, ketika kepala sekolahnya kalah, maka Bu Vidya dengan Bu Joyoti berhak mendapatkan uang 50 juta rupiah. Dan yang kedua, Bu Joyoti dengan Bu Vidya akan dipekerjakan ke sekolah Tawin High School. Dan yang ketiga, kepala sekolah harus meminta maaf secara langsung kepada Bu Vidya dan Bu Joyoti di depan banyak orang. Akhirnya, persyaratan tersebut dipenuhi oleh kepala sekolah dan kepala yayasan. Dan Bu Vidya dan Bu Joyoti mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah. Bayangkan nih teman-teman, 50 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Kira-kira uang 50 juta rupiah dikemanainnya? Ternyata teman-teman, uang 50 juta rupiah itu diberikan kepada mantan kepala sekolah. Nah, tujuannya adalah agar para guru-guru tidak mendapatkan diskriminasi dan anak-anak dapat bersekolah atau menempuh pendidikan dengan biaya yang tidak cukup tinggi. Demikianlah review mengenai film Calon Master. Saya jelaskan tadi bahwasanya ada 4 poin penting yang boleh kita lihat dari film Calon Master ini. Yang pertama adalah kode etik guru. Kode etik guru merupakan tolak ukur atau acuan kepada seorang guru untuk menjalankan profesinya, yang berisi tentang moral atau etika yang boleh dijalankan oleh para guru. Kode etik yang terdapat dalam film Calon Master adalah yang pertama, hubungan guru terhadap siswanya sangat baik. Sebagai contoh, ketika Bu Vidya mengajar di ruang kelas,
para murid merasa sangat senang dan merasa tertarik kepada Bu Vidya. Bahkan ketika salah satu dari anak dirinya berulang tahun, Bu Vidya memberikan hadiah kepada anak tersebut. Yang kedua, selalu mendapatkan informasi dari orang tua untuk mendapatkan bimbingan dan bimbingan kepada peserta didik. Contohnya adalah ketika Bu Vidya pulang dari sekolah, ternyata ada orang tua ingin memukul anaknya karena dia gagal dalam mata pelajaran. Namun Bu Vidya memberikan jalan keluar dan Bu Vidya mengajar anak tersebut di rumah secara gratis. Tiga, guru-guru dalam sekolah Canterbury High School selalu memberikan suasana yang baik kepada peserta didik agar peserta didik berhasil dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah guru-guru dalam sekolah Canterbury High School dapat memelihara hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya untuk menunjang proses pendidikan dan berhasilnya pendidikan. Yang kelima adalah guru-guru dalam sekolah Canterbury High School dapat memelihara hubungan yang baik dengan teman seprofesinya atau teman sekerjanya dan rasa kekeluargaan bahkan rasa kesetiakawanan. Boleh kita lihat dari hal yang dilakukan oleh Bu Vidya dan Bu Jayawati. Mereka saling membantu, bahkan guru-guru lain juga saling membantu ketika Bu Vidya merasa kesakitan. Yang keenam atau yang terakhir adalah bahwa guru-guru dalam Canterbury High School dapat memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini terlihat bahwa guru-guru di sana memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan berbudaya. Poin yang kedua adalah etos kerja guru. Etos kerja guru merupakan kualitas pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang yang tercermin dalam dimensi kehidupan yang ia lakukan. Etos kerja guru yang terdapat dalam film Chalk and Duster adalah terlihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam etos kerja guru. Yang pertama adalah disiplin kerja, yang kedua sikap terhadap pekerjaan, dan yang ketiga kebiasaan-kebiasaan bekerja. Kompetensi guru yang terdapat dalam film Chalk and Duster ini yang pertama adalah kompetensi personal atau pribadi. Kompetensi personal atau pribadi merupakan kita sebagai guru harus dapat menjadi teladan kepada anak didik kita. Dapat terlihat ketika para guru dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Mereka tetap menjalankan agama yang dianutnya dengan melakukan sebuah ritual yang merupakan ajaran di India. Yang kedua, mereka dapat mengembangkan sifat-sifat terpuji, yaitu mereka tetap sopan santun dan melakukan tata krama yang baik kepada peserta didik, teman sekerjanya, dan juga kepada masyarakat bahkan orang tua. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional berhubungan dengan bagaimana seorang guru dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini dimiliki oleh para guru yang mengajar di sekolah Canterbury High School. Mereka paham akan tujuan kependidikan. Yang kedua, mereka paham akan tujuan psikologi pendidikan. Yang di dalamnya adalah tentang karakteristik dan teori-teori belajar. Yang ketiga adalah mereka dapat menguasai materi dengan baik. Teori-teori belajar yang dapat dilakukan oleh Bu Vidya adalah dengan bernyanyi ketika belajar, dan alhasil anak didiknya tidak merasa bosan dalam pelajaran tersebut dan mereka cepat paham akan yang disampaikan oleh Bu Vidya. Dan yang ketiga adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berhubungan dengan bagaimana para guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik agar peserta didik dapat berhasil dalam proses pembelajaran. Para guru yang mengajar di sekolah Canterbury High School ini dapat melihat atau memahami karakteristik yang dimiliki oleh anak didiknya, baik dari aspek fisik, sosial, dan intelektual. Aspek intelektual yaitu ketika ada anak didik yang kurang mengerti atau sulit mengerti pelajaran yang disampaikan oleh para guru di sana, mereka bukan memukul tetapi mendekati anak didiknya. Yang kedua, para guru di sana dapat menciptakan suasana pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, para guru yang mengajar di sekolah Canterbury High School dapat berhubungan atau melakukan komunikasi yang baik, sopan, dan tata krama yang dapat mempengaruhi para peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang keempat adalah implementasi bagi kita sebagai guru yang profesional ketika kita terjun ke lapangan nanti. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang baik, kondusif, sehingga siswa dapat berpartisipasi di dalamnya. Hal yang perlu kita ingat adalah pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu merupakan lampu edukasi. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, maka kita dapat menerapkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Jujur, disiplin, mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga kita mampu mematuhi pimpinan kita. Saya Intan Sinaga pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.